kembali dengan saya Dr. Haji Suripto di Inspirasi, informasi seputar program studi akuntansi Universitas Pamulang. Rekan-rekan mahasiswa, alhamdulillah bersyukur hari ini kita di Prodi Akuntansi kedatangan tamu istimewa di sebelah kiri saya ini. Beliau ganteng, pinter, ya hebat, karirnya top pokoknya. Itu ya. Nah, supaya kita lebih jelas lagi siapa beliau, kemudian karirnya terkait hal apa, dan bagaimana nanti kita akan obrolkan. Tapi sebelumnya saya akan sapa dulu beliau. Oke, Assalamualaikum Mas Bram. Waalaikumsalam, Pak Dokter. Keren Mas Bram ini pokoknya. Terima Mas Bram, biar teman-teman mahasiswa tahu, ya, Mas Bram tolong kenalin diri dulu deh. Siapa Mas Bram? Yang izin Pak Dokter. Oke, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Bramantio Adi Nugroho. Saya dulu pernah berkesempatan untuk berpendidikan di sini. Oh, tuh. Jadi namanya Bramantio Adi Nugroho. Bisa dipanggil Bram. Mas Bram. Jadi Mas Bram pernah kuliah di Prodi Akuntansi Unpam. Keren kan Unpam kan? Gitu ya Mas ya? Siap. Oke. Mas Bram, waktu itu lulusnya tepat waktu atau enggak? Tidak, Pak Dokter. Oh tidak. Tapi tetap pinter ya Mas ya? Siap, Pak Dokter. Ya, berkat bimbingan. Iya. Teman-teman perlu ketahui Mas Bram ini kenapa tidak lulus tepat waktu, bukan karena beliau kurang pinter dan lain-lain, tapi karena waktu itu setahu saya sebelum menyusun skripsi, beliau itu sudah bertugas di luar negeri. Betul, Pak. Jadi hambatannya itu bukan karena beliau tidak pinter, tidak rajin dan lain, tidak. Karena hambatannya memang karena waktu itu COVID pertama. Kemudian beliau juga dinasnya di luar negeri yang jauh banget di sana. Begitu. Mas Bram mungkin sekilas bisa disampaikan waktu kuliah di sini itu kira-kira seperti apa sih Mas? Apa seperti mahasiswa yang lainnya? Atau mungkin Mas Bram ada hal tertentu yang bagaimana begitu? Pertama saya cukup bangga saya Pak Dokter. Alhamdulillah. Akan kemajuan Universitas Pamulang dari tahun ke tahun. Pagi saya udah 5 tahun Pak Dokter tidak menginjakan kaki di Universitas Pamulang. Wah saya kesini cukup berkesan Pak Dokter. Siap Mas. Ada sebagian ada kemajuan ya. Dari ruangan Pak Dokter. Apalagi semuanya saya udah berhasil Pak Dokter. Di zaman saya tuh belum Pak Dokter. Karena masih di SMK Pak Dokter. Ruang belajarnya nggak berhasil. Di SMK itu. Kalau sekarang nggak ada yang nggak berhasil. Semuanya berhasil. Terus sekarang kalau lihat ke atas ruangan sudah direhab ya Mas. Betul Pak Dokter. Di luaran mau masuk ke ruangan itu sudah temboknya sudah berbeda. Itu sudah tambah cakep ya Mas. Betul, ya. Belum di ruangannya nggak ada ruangan yang nggak AC, semuanya AC. Nyaman pokoknya. Selain itu Mas, mungkin apa Mas? Mungkin bisa diceritakan. Dari pertama untuk kualitas dosennya wah jangan ditanyakan lagi Pak Dokter. Kita aja saya kuliah SMA itu negeri Pak Dokter. Masuk Pamulang wah benar-benar itu ibaratnya dosennya memang benar-benar bahwa tidak ada harus dikerjakan tugas ini harus tepat waktu Pak Dokter. Berarti disiplin juga ya Mas. Disiplin sangat disiplin ya. Pak Dokter. Meskipun di Unpad umumnya atau prodi akuntansi khususnya terkait dengan mungkin SPP dan lain-lain itu terjangkau ya Mas ya. Sangat terjangkau. Tapi kualitas pembelajaran ini yang bersangkutan ini yang mengalami, bukan kata saya ini. Betul. Ini kata Mas Bram yang bersangkutan yang mengalami langsung. Ya tapi kualitas pembelajaran tetap oke, disiplin dan lain-lain. Nah di samping itu mungkin perlu saya sampaikan menambahi apa yang disampaikan Mas Bram. Ya di prodi akuntansi khususnya di Unpam ini ya kita dosen-dosen itu banyak orang-orang yang berkarir di luar juga Mas. Bukan dosen yang akademis tapi juga banyak para praktisi, ada yang punya kantor konsultan pajak, ada yang punya kantor akuntan publik, ya, ada yang punya KJA, ada yang berkarir menjadi finance director di sebuah korporasi BUMN dan lain sebagainya, itu juga banyak. Ya, di samping itu juga akademisi juga banyak. Sehingga tadi yang disampaikan Mas Bra benar. Jadi meskipun SPP-nya terjangkau, sangat terjangkau, maka kata Mas Bra
tapi proses pembelajarannya tetap berkualitas. Itu. Oke Mas Bram, mungkin Mas Bram harapannya untuk teman-teman, meskipun ini belum closing ya Mas ya. Nah, mungkin selama ini kan ada teman-teman mahasiswa yang sekarang sedang proses belajar, mungkin ada yang semester 5, mungkin ada yang semester 2, bahkan mungkin ada yang baru masuk. Mungkin sarannya apa Mas terkait dengan pembelajaran? Ya pertama itu tepat waktu sih. Apalagi kalau mulai ini macetnya baru cukup harus datang pagi baru. Dulu saya sempat telat, tapi ya karena memang dosennya berkualitas dan bermutu, dosennya nggak bisa masuk pada urutan, harus tunggu yang kedua. Gitu. Ya itulah namanya proses pembelajaran. Bukan kejam, bukan apa, tapi memang itulah proses pembelajaran. Teman-teman tidak hanya sekedar bayar, nanti dapat ijazah, tidak hanya seperti itu, tapi tetap ada prosesnya, dan proses itu harus dihormati. Itu semua tujuannya cuma satu, bagaimana membentuk teman-teman itu agarnya nanti ke depan setelah lulus dari sini itu menjadi orang yang berkarakter, orang punya jiwa petarung, harapannya nanti bisa sukses. Mas Bram, oke. Lulus tahun berapa Mas waktu itu Mas? Saya 2021. Saya setahu saya Mas Bram itu lulus menjadi bintang. Ya, kenapa bintang? Karena saya tahu Mas Bram itu ketika wisuda, ya meskipun secara fisik waktu itu Mas Bram tidak bisa hadir ya Mas ya? Tidak bisa hadir. Tapi suaranya waktu itu lewat Zoom, Mas Bram diberikan panggung kehormatan untuk menyampaikan pidatonya di hadapan Pak Rektor, Mas Yayasan, Pak Yayasan waktu itu. Ya, kemudian seluruh hadirin, orang tua, wisudawan dan lain sebagainya, Mas Bram diberikan kehormatan untuk menyampaikan pidato yang luar biasa. Dan waktu itu nama saya disebut-sebut lagi. Itu bagi saya itu ya lebih dari dikasih uang. Mungkin kalau uang ya mohon maaf bukannya nggak butuh, saya juga butuh juga gitu. Tapi menurut saya itu nilainya lebih dari uang. Nama saya disebut di depan banyak orang seperti itu bagi saya luar biasa. Jadi Mas Bram ini di satu sisi bisa mengharumkan nama pribadi keluarga, tapi di sisi lain bisa mengharumkan nama gurunya termasuk saya, ya, dan juga mengharumkan nama prodi dan juga Unpad pada umumnya. Gitu. Oke Mas Bram, ini ngobrol lagi nih. Ya, waktu itu kan Mas Bram sebelum lulus kan dapat tugas dari negara ya Mas. Itu tugas apa Mas Monggo Mas? Alhamdulillah Dokter, saya dikasih ibaratnya tanggung jawab Dokter untuk mengemban tugas sebagai sekretaris pribadi Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Antananarivo, Madagaskar. Sekretaris pribadi Dubes Indonesia di Antananarivo, Madagaskar. Perangkap itu kita 4 negara, Madagaskar, Mauritius, Komoro, Seychelles. Luar biasa. Berarti Mas Bram itu pejabat RI yang ada di sana ini. Luar biasa itu kan. Ya dari prodi akuntansi Unpad bisa jadi pejabat di sana. Itu tadi menurut saya kebanggaan bagi saya, selain tentu keluarga beliau ya, secara pribadi saya prodi akuntansi dan Unpad luar biasa. Ya, nggak menyangka lulusan S1 akuntansi Unpad bisa jadi pejabat di Antananarivo, Madagaskar, dan juga negara-negara lain yang 4 negara yang tadi Mas Bram sebutkan. Nah, Mas kalau terkait dengan tugas negara itu, berapa lama sih Mas Bram ditugaskan di sana? Saya alhamdulillah Dokter, saya di sana 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8. Nah, sebentar Mas. Saya ingat betul karena Mas Bram ini dulu bimbingan skripsi. Saya dosen pembimbing skripsinya. Ya, meskipun jaraknya jauh dari Indonesia atau lagi dari Unpad, ya, Mas Bram ini tetap disiplin untuk bimbingan. Ya, dan waktu itu waktu 4 jam, ya, 4 jam ya Mas? 4 jam. 4 jam lebih duluan sini aja Mas? Lebih duluan sini Pak. Lebih duluan sini. Jadi kalau di sini jam 12 malam, Mas Bram masih jam 8. Masih jam malam. Jadi waktu itu sempat, jadi tektokan kalau bimbingan sama saya itu by Zoom waktu itu. Ya, Zoom. Jadi saya kalau waktu itu saya masih ingat sampai jam 12, sampai jam berapa gitu. Kalau beliau itu bimbingan gitu. Tapi disiplin, meskipun beliau itu pejabat waktu itu, sibuknya jangan ditanya, sibuk ya. Di situ ada Pak Dubes, di situ ada Mas Bram gitu ya. Dan namanya Dubes
dubes pasti. Kalau ngomong sibuk ya luar biasa karena sebagai apa seperti presidennya Indonesia yang ada di Madagaskar gitu ya. Nah, tapi sekali lagi beliau tetap disiplin menyusun skripsi dan alhamdulillah cepat kok. Ya, dan saya ingat Mas Bram ini skripsinya dipublikasi di jurnal internasional. So karena citasinya luar biasa itu. Citasinya kan kena saya juga, nama saya ada di situ. Ya itu sekali lagi itu kebanggaan bagi saya. Jadi teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang saat ini mungkin sedang menyusun skripsi, ya seringkali kan disampaikan ke saya, kok nggak nongol-nongol kemana? Sibuk pak. Kalau ngomong sibuk ini loh, lebih dari sibuk ini ngomongnya. Tapi beliau tetap disiplin, ya atur waktu, manajemen waktu. Kuncinya manajemen waktu ya Mas. Benar ya. Manajemen waktu dan upaya sungguh-sungguh ada kemauan sehingga beliau bisa lulus juga. Meskipun tidak tepat waktu, nggak lama banget juga, tapi hanya paling berapa semester? Satu semester atau berapa. Itu tadi karena beliau ditugaskan di sana, bukan pure kuliah di sini. Gitu. Mas Bram, kalau kesehariannya jadi tugas di Madagaskar itu apa sih Mas? Di sana apa yang dilakukan? Ya, yang pertama Pak Dokter, saya harus ibaratnya itu memastikan bahwa kepala perwakilan itu dari keamanan, ya. Terus dari segi semuanya Pak Dokter mesti harus sesuai dengan SOP yang berlaku Pak Dokter. Apalagi saya itu ibaratnya tangan kanan Pak Dokter, harus selalu nempel dan ya ada plus minus Pak Dokter. Apalagi selama ini pas saya lagi skripsi Pak Dokter, skripsi kan saya selesai jam 8, saya belum ngapa-ngapain Pak Dokter, belum makan, belum ganti baju, saya langsung hubungin Pak Dokter, mau izin Pak Dokter, saya izin. Apalagi Pak Dokter, perbedaan Pak Jen itu lebih benar-benar lumayan Pak Dokter. Saya jam 8, di Indonesia tuh jam 12 malam. Iya. Ya ini semua sih berkat Pak Dokter sih Pak Dokter. Sama-sama. Karena saya tidak bisa ibaratnya menyelesaikan skripsi kalau dosen pembimbingnya tidak berkualitas Pak Dokter. Mas Bram memuji saya, tapi saya juga memuji beliau. Ya, dosen pembimbing itu juga nggak bisa apa-apa. Ya, kalau yang dibimbing juga tidak mengerjakan apa-apa. Tapi Mas Bramnya luar biasa itu. Saya coret-coret, beliaunya segera revisi. Nggak pakai ditunda-tunda. Ya, ini kalau orang Jawa bilang pantas ditulodo, pantas diteladani. Betul. Nah, Mas Bram, tentu Mas Bram kan ditugaskan negara di luar negeri. Itu jaraknya berapa kilo sih Mas? Indonesia Madagaskar itu ribuan Mas? Ribuan Pak Dokter. Kalau naik pesawat berapa jam Mas? Kalau naik pesawat itu sekitar hampir 24 jam Pak Dokter. Masya Allah. Pesawat loh. 24 jam dari Indonesia, dari Jakarta ke Mekah. Itu kalau tidak salah sampai ke Jeddah itu sekitar 10,5 jam. Lah ini hampir 2 kali lebih. Gitu. Berarti sampai ke Jeddah itu masuk ke sono lagi masih dapat separuhnya itu wilayah. Transit 3 negara Pak. Transit 3 negara itu luar biasa. Jadi perjuangan beliau, dedikasi beliau terhadap negara ya nggak bisa diragukan gitu ya. Oke Mas. Terus Mas Bram kan bertugas di sana. Iya, betul. Kemudian pastilah pengalamannya luar biasa. Mas mungkin barangkali Mas Bram bisa sampaikan ke teman-teman rekan-rekan mahasiswa di Unpam ini Mas, dan mungkin pemirsa yang lainnya. Pasti yang namanya tugas di sana di negara orang itu pasti ada pengalaman yang unik, yang spesial, yang barangkali yang bisa di-share ke teman-teman Mas. Itu yang spesial untuk Mas Bram apa Mas selama bertugas Mas? Yang sangat spesial udaranya Pak. Udaranya panas, dingin. Di sana tuh sejuk sekali. Oh sejuk. Sejuk. Kan di Afrika Mas? Betul. Tapi dingin Pak Dokter. Afrika tuh dingin. Karena dia tidak menempel dengan benua Afrika Pak Dokter. Dia sendiri Pak Dokter. Iya. Sendiri dia. Dia kayak kepulauannya kita Pak Dokter sebenarnya tentunya. Iya. Oke. Oh gitu ya Mas ya. Oh berarti udaranya ya. Sejuk Pak Dokter. Oke. Mas misalnya ketika penugasan itu ada hal yang spesial misalnya Mas Bram ketemu presiden sana atau ketemu angkatan bersenjata di sana atau gimana?
Mungkin Ya, bisa diceritakan. alhamdulillahnya itu Pak Dokter, ketika saya bertugas sebagai sekprinya Pak Dubes, ya saya kenal banyak orang Pak Dokter, alhamdulillah. Iya, iya. Pejabat, ya, pejabat Madagaskar, ya, Mauritius, Seychelles, ya. Apalagi setiap ingin bertemu dengan Bapak kan pasti aksesnya pintu ke saya dulu Pak Dokter. Jadi saya ibaratnya banyak kenal sama seseorang Pak Dokter, dan pernah bertemu dengan Presiden Madagaskar, sering Pak Dokter. Apalagi kalau ada rapat-rapat, kunjungan dengan Pak Dubes lain Pak Dokter. Itu Pak Dokter. Luar biasa ya pengalamannya, kenyang lapangan, apa pengalaman lapangan dan pengalaman. Saya yakin wawasan Mas Bram juga luar biasa gitu ya, networknya luas gitu. Nah, harapan saya sih ke depan begini, teman-teman terutama yang sudah alumni, ya seperti Mas Bram, mungkin ada Pak Herwi yang sekarang ada di KKP, Kementerian Kelautan Perikanan yang tadi saya sempat telepon-teleponan sama saya, ya. Kemudian mungkin ada Mas Imam dan teman-teman yang lain, kalau nggak salah Mas Imam di Antam, ya. Saya berharap teman-teman alumni Prodi Akuntansi S1 Unpam ini nantinya ya Mas ya bisa berkumpul, bisa silaturahim, ya mungkin nanti menghidupkan lagi himpunan alumni, terutama Prodi Akuntansi, ya harapan saya ada silaturahminya, mungkin nanti bisa memberikan kontribusi tidak hanya untuk Prodi Akuntansi, tapi barangkali nanti untuk kebermanfaatan yang lebih besar lagi. Gitu. Nah, saya yakin ketika silaturahmi itu banyak berkahnya. Gitu. Oke, Mas Bram, kalau begitu pertanyaan saya berikutnya nih sambil ngobrol-ngobrol santai aja. Mas Bram kan sudah ditugaskan di sana sekian lama. Nah, berarti sekarang ini Mas Bram posisi di Kemenlu ya Mas? Di Kemenlu. Di Kemenlu. Nah, Kemenlu ini apakah Munten barangkali mungkin bisa, apakah penugasannya lama di Kemenlu sini atau mungkin ancang-ancang ingin penugasan di tempat yang baru lagi atau bagaimana Mas? Sampai sejauh ini sih belum ada ya Pak Dokter, karena kan ini kan hak prerogatifnya Presiden Pak Dokter, bahwa Pak Prabowo sekarang tuh belum memilih dubes-dubes Pak Dokter. Jadi ya kita nunggu arahan Pak Presiden sih Pak Dokter. Iya. Saya sih berharap saya berangkat lagi Pak Dokter, karena kan umur saya masih muda Pak Dokter. Iya. Jadi Mas Bram sekarang kesehariannya di Kemenlu ya Mas ya, di Pejabat. Ini luar biasa ini. Ya kebanggaan untuk kita semua. Oke. Mas Bram, mungkin ini closing statement. Sebenarnya saya ingin diskusi panjang lebar, ngobrol sama orang ganteng, pinter begini, betah banget sebenarnya gitu ya. Tapi karena durasi waktu dan lain-lain masih boring nanti. Pak Rito ngobrolnya lama banget ini gitu ya. Nah, closing statement. Saya berharap Mas Bram bisa memberikan insight, motivasi, inspirasi pada teman-teman yang sekarang sedang kuliah, mungkin sudah ada yang lulus, berjuang mencari pekerjaan, ataupun yang sudah mapan karirnya. Itu monggo Mas, mungkin ada motivasi atau inspirasi apa gitu. Pertama-tama sih saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama Mas. Terhadap Universitas Pamulang yang sudah berkontribusi besar terhadap saya, para alumni, apalagi kita ini Pak Dokter, karena Unpam selalu berkomitmen untuk memberikan akses pendidikan yang sama bagi semua orang, Pak Dokter. Terlepas dari latar belakang ekonomi. Dulu Universitas Pamulang Pak Dokter dipandang sebelah mata Pak Dokter. Iya, betul. Tapi sekarang Pak Dokter kita buktikan bahwa kini Universitas Pamulang menjadi pioner Pak Dokter. Semoga ke depan Universitas Pamulang menjadi yang lebih baik lagi Pak Dokter. Semoga kita semua Pak Dokter bersama-sama menjadi insan excellence with moral. Dari berbuat untuk bangsa dan negara Pak Dokter. Dengan apapun yang kita miliki Pak Dokter. Karena kan setiap orang punya kelebihan masing-masing Pak Dokter. Ya saya berharap kepada para alumni untuk ibaratnya kita membangun silaturahmi Pak Dokter. Agar ke depan tuh kita para alumni ini bisa berkontribusi terhadap
khususnya Kaprodi Akuntansi Pak Dokter. Baik. Itu sih Pak Dokter. Baik, Mas. Harapannya untuk teman-teman yang masih berjuang, Mas. Adik-adik Mas Bram yang sekarang masih berjuang. Mungkin ada yang, aduh stres nih lagi nyusun skripsi, gak kelar-kelar. Atau mungkin, aduh ini ternyata akuntansi belajarnya susah juga, banyak PR apa, barangkali apa, Mas? Saran Mas Bram. Kalau menurut saya sih, lebih baik kita bermimpi Pak Dokter, daripada kita terpuruk Pak Dokter. Iya. Saya selalu berusaha Pak Dokter kasih yang terbaik untuk pertama itu pada orang tua Pak Dokter. Karena beliau itu punya cita-cita dan harapan besar Pak Dokter terhadap anaknya. Saya sih kepengen bahwa para mahasiswa UNES Pamulang itu fighter Pak Dokter. Apalagi di dunia sekarang kan semakin lama kan berat Pak Dokter. Era digital, saya berharap sih era digital tuh ya kita harus menguasai digital Pak Dokter. Bahwa kedepannya tuh bahwa kita bukan hanya sekedar punya ilmu, tapi berperan aktif Pak Dokter di era digital ini. Itu sih Pak Dokter. Kalau tadi saya simpulkan, pertama Mas Bram berharap teman-teman alumni yang sekarang sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di dunia Mas ya, karena alumni kita di mana-mana ya, dari berbagai macam suku dan lain-lain, ada yang berkarir di BUMN, di pemerintahan seperti Mas Bram, mungkin di perusahaan swasta, atau mungkin yang di tempat lain. Harapannya Mas Bram adalah jangan hanya sekedar memikirkan diri sendiri, ya, jangan melupakan alma maternya, ya. Ajakan Mas Bram tadi, mari kita berkumpul, kemudian nanti menghidupkan lagi himpunan alumni. Ya, nanti saya yakin ketika sudah berkumpul, tergabung dalam himpunan alumni, saya yakin banyak sekali manfaatnya nantinya. Baik manfaat untuk pribadi Mas Bram dan teman-teman alumni, maupun manfaat untuk prodi akuntansi khususnya dan Unpad pada umumnya. Kemudian yang kedua tadi harapannya Mas Bram ya, teman-teman yang sekarang berjuang, mungkin ada yang sedang menyusun skripsi, sudah di semester 8, ada bahkan mungkin ada yang semester 9, 11 ya. Ya, tetap semangat ya, tetap semangat terus, karena dengan semangat itu skripsi akan cepat selesai. Kalau ngeluh nggak menyelesaikan skripsinya ya Mas ya. Nah, yang sekarang berjuang mungkin ada yang masih semester 2, semester 5, semester 7 dan lain-lain ya. PR-nya banyak nih. Ya sekali lagi, mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Itu adalah proses ya. Jalani, syukuri, insya Allah nanti berkah dan nanti lancar, dimudahkan semuanya. Mungkin itu ya Mas Bram ya. Saya kira itu perbincangan saya dengan orang ganteng Mas Bramantio yang keren ini ya. Mudah-mudahan perbincangan kita pada hari ini ya memberikan insight, inspirasi ya, dan motivasi untuk teman-teman, khususnya teman-teman di prodi akuntansi Universitas Pamulang, baik yang masih aktif belajar di sini maupun bagi alumni. Saya kira itu aja. Terima kasih ya. Sampai ketemu kembali. Sekali lagi terima kasih Mas Bram ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.